Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah teori akuntansi akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi dengan sumber Belkhawi dan Ahmad Riyadi tahun 2001 berjudul Teori Akuntansi Jakarta, Salemba 4. Kami beranggotakan 6 orang. Pertama, Catherine Anggun Khairunisa, kedua Muhammad William Fattah, ketiga Mariska Amelia, keempat Nindi Heksari Mardini, kelima Milenia Nindi Dharmayanti, keenam Natasha Anggraini Lianawati Wijaya. Kepada Natasha, silakan menjelaskan materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Ada seorang ahli matematika, pendidik dari Ordo Franciscus yang bernama Luca Pacioli. Ia diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Namun, menurut Metzger tahun 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya mencatat bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia. Pada tahun 1494, bukunya Summa de Arithmetic Geometria Proportioni et Proportionalitateam, di dalamnya terdapat dua buah bab, yaitu De Computis et Scripturis yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Tujuan pembukuan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Revolusi industri di Inggris pada tahun 1776 juga menimbulkan efek positif terhadap perkembangan akuntansi. Pada tahun 1845, Undang-Undang Perusahaan yang pertama di Inggris dikeluarkan untuk mengatur tentang organisasi dan status perusahaan. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang kemungkinan perusahaan meminjam uang, mengeluarkan saham, membayar hutang, dan dapat bertindak sebagaimana halnya perorangan. Keadaan-keadaan ilmiah yang menimbulkan perlunya laporan baik sebagai informasi maupun sebagai pertanggungjawaban. Lalu metode Italia atau Venesia menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17, kemudian memiliki karakteristik dan perkembangan baru menjadi model pembukuan berpasangan yang kita kenal sekarang. Dalam upaya untuk menunjukkan bahwa model berpasangan telah berkembang dengan cara yang sangat mirip dengan ilmu pengetahuan yang lazim, Cushing menggambarkan secara garis besar rangkaian tahap per tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Pada abad ke-16 memperkenalkan jurnal khusus untuk pencatatan transaksi. Di abad ke-16 terjadi beberapa perubahan dalam teknik pembukuan, yakni diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Menurut Yamei, meliputi penggunaan buku-buku tambahan khusus misalnya untuk mencatat transaksi kas, transaksi penagihan atau jenis-jenis pengeluaran tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar detail berada di luar jurnal dan buku besar, dengan maksud untuk tidak membuatnya cepat penuh. Lalu pada abad ke-16 sampai 17 praktik laporan keuangan periodik. Nah, pada abad ini terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik serta terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi. Lalu pada abad ke-17, East India Company
Pada abad ke-17 dimulai dengan East India Company dan selanjutnya diikuti perkembangan dari perusahaan tadi seiring dengan revolusi industri. Lalu pada abad ke-18 metode pencatatan aktiva. Pada abad ke-18 metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi. Lalu pada abad ke-19 depresiasi untuk aktivitas aktiva tetap. Nah, pada awal abad ini, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak dijual. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua tentang perkembangan prinsip akuntansi. Periode perkembangan prinsip akuntansi. Yang pertama ialah tahap kontribusi manajemen pada tahun 1900 sampai 1933. Pada tahap ini, manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Kemudian yang kedua ialah fase kontribusi institusi, yakni pada tahun 1933 sampai 1946. Kemudian dilanjut pada fase kontribusi profesional, di mana pada masa ini badan profesional memainkan peran penting dalam mengembangkan prinsip akuntansi. Kemudian yang keempat ialah fase politisasi terbuka, yakni pada tahun 1973 sampai saat ini, di mana terdapat gerakan menuju politisasi akuntansi. Nah, kemudian kita melanjutkan pembahasan mengenai tahap kontribusi manajemen. Nah, pada tahap ini, pengaruh manajemen muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan setelah tahun 1900. Pemain utama di masa itu adalah AIA yang menetapkan Board of Examiners untuk membuat ujian CPA yang seragam. Dan NIS mensyaratkan seluruh perusahaan yang masuk menerbitkan laporan keuangan. Kejadian lain yaitu meningkatnya dampak teori akuntansi terhadap perpajakan atas laba usaha. Undang-Undang tahun 1918 adalah UU pertama yang mengakui peran prosedur akuntansi dalam penentuan laba kena pajak. Nah, pada periode ini ditandai dengan solusi ad hoc untuk menangani masalah dan kontroversi yang mendesak. Namun dalam prinsip ini kurang dukungan teoritis. Kemudian yang kedua, prinsip ini juga fokus pada minimalisasi pajak penghasilan dan perataan laba. Dan pemain utama pada masa ini, selain saya jelaskan tadi, adalah AIA atau American Institute of Accountants, membuat ujian CPA yang seragam. Nah, sebab manajemen intervensi itu yang pertama, teknik akuntansi kurang dukungan teoritis. Yang kedua, minimalisasi PPh. Yang ketiga, motivasi perataan laba. Yang keempat, menghindari masalah. Dan yang kelima, perusahaan yang berbeda mengadopsi teknik akuntansi berbeda untuk masalah yang sama. Nah, NIS mensyaratkan seluruh perusahaan yang masuk bursa untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan. Pada tahun 1918 terdapat pengakuan peran akuntansi dalam penentuan PPh setelah yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita lanjut dengan apa sih pengaruh periode yang signifikan. Yang pertama, bunga sebagai kontroversi biaya. Itu bagaimana? Yang pertama, kebutuhan untuk menginvestasikan modal dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang lama meningkatkan overhead. Yang kedua, dimasukkannya biaya overhead dalam biaya produk menjadi nasabah. Kemudian terdapat harmonisasi akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Lalu, bagaimana periode setelah 1900? Nah, pada tahun 1922 dikenal 11 postulat oleh W.A. Paton yang menjadi dasar pemikiran akuntansi. Yang pertama, going concern. Yang kedua, assets equal equity. Yang ketiga, neraca adalah representasi finansial dari kondisi usaha. Yang keempat, uang adalah satuan pengukur yang dianggap konstan. Kemudian yang kelima, cost merupakan nilai dasar. Yang keenam, cost yang dibelanjakan melekat pada nilai produksi. Yang ketujuh, prinsip accrual harus diikuti. Yang kedelapan,
Kerugian pertama kali harus dikurangi dengan akumulasi laba. Kemudian yang ke-9, pembayaran kepada pemegang saham harus berasal dari pendapatan. Kemudian yang ke-10, prinsip FIFO harus diterapkan. Dan yang ke-11, kesatuan usaha. Nah, lalu kita lanjut tahap kontribusi institusi. Nah, di sini terdapat peningkatan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Apa saja? Yang pertama, pembuatan sekuritas dan komisi pertukaran untuk mengatur undang-undang investasi federal. Yang kedua, munculnya prinsip akuntansi. Yang ketiga, perusahaan diizinkan untuk memilih metode akuntansi mereka, tetapi harus mengungkapkannya. Kemudian yang keempat, Komite Prosedur Akuntansi atau CEP mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi atau ARB pada tahun 1938. Seperti yang saya bilang tadi, terdapat peningkatan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Yang kedua, pendirian Securities and Exchange Commission atau CEC. Nah, selanjutnya, AIA menyetujui prinsip-prinsip umum. Yang pertama, akun pendapatan tidak termasuk laba belum direalisasi. Kemudian yang kedua, pengeluaran rutin yang dibebankan kepada laba tidak dicatat pembebanannya terhadap laba belum direalisasi. Kemudian yang ketiga, terdapat surplus modal tidak dibebankan jumlahnya pada laba. Kemudian yang keempat, surplus anak perusahaan sebelum akuisisi bukan bagian surplus konsolidasi. Kemudian yang kelima, dividen dari treasury stock tidak dapat dikreditkan ke laba perusahaan. Dan yang keenam, piutang bukan dari usaha, hendaknya disajikan dengan terpisah. Kemudian, hal yang didirikan, SEC atau Securities and Exchange Commission, persetujuan atas prinsip umum oleh AIA, peran baru yang dimainkan oleh CAP, Committee of Accounting Procedure, sehingga terdapat pembuatan dan peningkatan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Nah, lalu ada tahap kontribusi profesional. Nah, di sini terdapat ketidakpuasan terhadap CAP diungkapkan oleh Presiden AICPA. Komite khusus atas program riset mengusulkan melakukan pembubaran CAP dan Departemen Risetnya, APB atau Accounting Principal Boards dan Accounting Research Division didirikan dengan misi memajukan pernyataan tertulis dari apa yang dinyatakan sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada pembentukan Dewan Prinsip Akuntansi atau APB dan Divisi Riset Akuntansi. Kemudian, APB tidak berhasil dan dikritik karena terlalu bergantung pada asosiasi profesional. Seperti apa? Nah, seperti tidak ada kerangka teoritis yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, kewenangan pernyataannya tidak jelas. Kemudian yang ketiga, perlakuan alternatif memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan teknik akuntansi. Nah, di sini ada pembentukan Accounting Principal Board. Tahun 1959 didirikan APB yang bertugas menyusun standar atau prinsip akuntansi. Statement penting yang dikeluarkan oleh APB. Yang pertama, statement 1, laporan atas penerima accounting research study. Yang kedua, statement 2 tentang disclosure of supplementary financial information by diversified companies. Yang ketiga, statement yang ketiga tentang financial statements restate for general price level change. Yang keempat, statement 4 tentang basic concept and accounting principle underlying financial statement business enterprise. Nah, organisasi profesional dan pemerintah mengatur praktik akuntansi campur tangan pemerintah ini memberikan konsekuensi. Yang pertama, organisasi profesi dan pemerintah tidak percaya pada kerangka kerja teoritis yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang kedua, ada ketidakjelasan teori akuntansi antar organisasi satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, adanya banyak perlakuan alternatif yang menganjurkan keluasan salah memilih teknik akuntansi. Lalu di sini ada tahap politisasi terbuka dari tahun 1973 sampai saat ini. Nah, pada tahap ini
terdapat keterbatasan dalam memformulasikan teori akuntansi mengarah kepada pengadopsian pendekatan yang lebih deduktif sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standarnya menyebabkan aturan akuntansi dibuat di arena politik. FHSB sudah menerapkan pendekatan deduktif dan kuasi politik dalam formulasi prinsip dan mendapat nilai lebih baik karena yang pertama, ada usaha mengembangkan kerangka kerja teoritis atau kesepakatan dalam akuntansi. Yang kedua, lahirnya berbagai kelompok berkepentingan yang kontribusinya diperlukan bagi penerimaan umum atas standar yang baru. Nah, di sini terdapat keterbatasan asosiasi dan manajemen dalam formulasi teori akuntansi, yaitu adopsi pendekatan deduktif. Yang kedua, ada politisasi penetapan standar. Angka akuntansi mempengaruhi perilaku ekonomi sehingga aturan akuntansi dibuat dalam arena politik. Yang ketiga, ada Metcalfe Report. KAP 8 besar monopoli audit atas perusahaan besar dan mengendalikan proses penetapan standar. Lalu dibentuklah FASB atau Financial Accounting Standard Board yang pertama dan yang bertugas mengembangkan dan memajukan akuntansi keuangan dan dalam menetapkan standar-standar pelaporan. Nah, FHSB ini menerbitkan yang pertama SFAS atau Statement of Financial Accounting Standard, lalu yang kedua ada SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept, lalu ada Interpretation dan Technical Bulletin. Lalu pada tahun 1978 telah diterbitkan 6 Statement of Conceptual Framework di USA, yaitu menyajikan tujuan yang akan dicapai dalam 1. Pelaporan keuangan, 2. Deskripsi kualitas informasi dalam pelaporan keuangan agar informasi dapat berguna. Yang ketiga, penjelasan tentang definisi elemen dalam laporan keuangan perusahaan bisnis. Yang keempat, penjelasan tentang definisi elemen dalam laporan keuangan perusahaan non-bisnis. Lalu, yang kelima, serangkaian kriteria pengakuan dan pengukuran dan petunjuk tentang informasi apa yang seharusnya masuk dalam informasi keuangan. Kemudian yang keenam, deskripsi tentang definisi elemen dalam laporan keuangan. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan mengenai prinsip pengembangan prinsip akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Berkeley 1985 menjelaskan pendapat dari Cartman bahwa akuntansi adalah bagian dari ideologi kapitalis. Menurutnya, akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan, struktur sosial ekonomi, dan politik kapitalis. Akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu yang merupakan alat untuk memastikan bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Menurut Berkeley 1985, akuntansi bisa dianggap sebagai suatu ideologi karena akuntansi dinilai telah menopang atau sebagai subsistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal. Akuntansi sebagai salah satu alat yang memiliki kekuatan untuk menopang kapitalisme serta melegitimasinya dengan mengutamakan kekuatan-kekuatan pemilik modal untuk mencengkeram kehidupan ekonomi seluruh masyarakat dengan pengendalian dan pengaturan-pengaturannya. Sombat 1919 mengatakan ada dua karakteristik utama dari kapitalisme, yaitu 1. Maksimalisasi laba, 2. Tindakan ekonomi yang rasional. Akuntansi dan kapitalisme oleh beberapa ahli sejarah ekonomi telah dikaitkan dengan klaim utama bahwa sistem tata buku berpasangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. Double entry bookkeeping dikembangkan sebagai suatu teknologi yang menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Yame memiliki pendapat bahwa double entry bookkeeping pada awalnya hanya digunakan sebagai pencatatan transaksi, bukan untuk mencatat keuntungan dan modal.
Tesis Sombat berpendapat bahwa double entry bookkeeping telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kapitalisme karena ia mengizinkan pengusaha kapitalis untuk merencanakan, memprediksi, dan mengukur dampak dari aktivitas mereka. Dan kedua, pemisahan pemilik dan bisnis memungkinkan pertumbuhan korporasi. Assalamualaikum, baik di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 6 mengenai relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi adalah sebuah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan lingkungan, dan kebutuhan sosial. Dalam hal ini, sejarah akuntansi juga memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh evolusi tersebut pada lingkungan. Hal ini juga merupakan studi mengenai warisan dari akuntansi yang berkontribusi yang diberikan pada pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Relevansi sejarah akuntansi berkaitan dengan 3 perspektif. Yang pertama yaitu pedagogi, yang kedua adalah kebijakan, dan yang ketiga adalah praktik akuntansi. Perspektif pertama yang akan kita bahas yaitu pedagogi. Pedagogi, atau yang biasa disebut dengan ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada pembelajaran atau gaya pembelajaran seorang pengajar. Yang pertama, suatu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya untuk lebih menghargai warisan intelektual yang mereka miliki secara turun-temurun. Dan yang kedua yaitu adanya impor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi-kontribusi besar pada literatur, dan studi-studi positif yang penting mungkin saja akan hilang, terfragmentasi atau dipelajari secara tidak sempurna di dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kecuali jika mereka telah didokumentasikan dan digabungkan oleh orang-orang terpelajar yang memiliki keahlian sejarah. Dan yang ketiga yaitu tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi, para empiris saat ini akan memiliki resiko mendasarkan investigasi yang mereka lakukan pada klaim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak mendasar. Perspektif selanjutnya yaitu kebijakan. Sejarah akuntansi melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusionalnya, sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum. Kemudian yang ketiga yaitu praktik akuntansi. Sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan menggunakan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan. Nah, relevansi sejarah akuntansi terhadap praktik, kebijakan, dan pedagogi akuntansi menuntut lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan mengenai sejarah akuntansi. Kemudian area yang didiskusikan dari riset sejarah ini akan mencakup area-area seperti biografi, sejarah institusional, perkembangan pemikiran, sejarah umum, sejarah penting, taksonomi, dan basis data bibliografi. Area di mana mereka merupakan sarana yang ideal bagi sebuah historiografi akuntansi dalam memberikan pengetahuan yang penting bagi pelaksanaan riset, praktik, dan kebijakan akuntansi yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isu-isu akuntansi internasional. Akuntansi internasional digunakan untuk perusahaan multinasional dengan operasi dan transaksi yang melintasi batas-batas negara, atau suatu perusahaan dengan kewajiban pelaporan kepada para pengguna yang beralokasi di negara selama negara perusahaan pelaporan. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perusahaan lingkungan bisnis. Budaya dan akuntansi. Budaya dan akuntansi merupakan hal yang berkaitan dengan isu-isu akuntansi internasional. Banyak publikasi ilmiah mendokumentasikan bahwa akuntansi dipengaruhi oleh budaya, dan perbedaan
Budaya tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan harmonisasi. Sebagai respon atas kebutuhan harmonisasi standar akuntansi, berbagai upaya telah dilakukan oleh negara kapitalis. Salah satunya adalah dengan mendirikan International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 1973, yang saat ini namanya sudah berubah menjadi International Accounting Standard Board atau IASB. Tujuan utama dari badan ini adalah memformulasikan standar akuntansi yang dapat diterapkan secara internasional. Pada dasarnya, standar akuntansi merupakan pengumuman atau ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh badan berwenang di lingkungan tertentu tentang pedoman umum yang dapat digunakan manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan, sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Isu bisnis akuntansi internasional. Paparan pertama perusahaan terhadap akuntansi internasional sering terjadi sebagai hasil dari pembelian atau penjualan barang dagang dengan entitas asing. Perdagangan internasional ini menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama yaitu terdapat kemungkinan timbulnya gain atau loss dari kurs mata uang yang terjadi karena adanya perbedaan waktu pemesanan, penerimaan barang, dan pelunasan pembayaran. Oleh karena itu, perubahan nilai relatif mata uang memberikan risiko yang lebih tinggi terhadap timbulnya gain atau loss dari kurs mata uang. Kemudian yang kedua yaitu sangat sulit untuk memperoleh informasi kredit internasional dan mengevaluasi likuiditas dan solvensi perusahaan dari laporan keuangan, terlebih dengan penggunaan bahasa ataupun prinsip akuntansi yang berbeda. Isu terbaru. IASB menerbitkan standar baru yaitu 5 IFRS dan amandemen terhadap berbagai IAS yang akan didiskusikan pada bab yang berhubungan dengan masing-masing isu. IASGO juga merekomendasikan anggotanya untuk memperbolehkan para penerbit multinasional menggunakan IFRS dalam penawaran dan pendaftaran lintas batas, sebagaimana ditambahkan dalam rekonsiliasi, pengungkapan, dan interpretasi. Kemudian pada tahun 2005, Komite Teknik IASGO menegaskan kembali bahwa mereka mendukung terhadap pengembangan dan penggunaan IFRS sebagai standar internasional berkualitas dalam pendaftaran dan penawaran lintas batas. Untuk membantu proses implementasi, pada tahun 2006 IASB mengumumkan bahwa IASB tidak mewajibkan penerapan IFRS yang sedang dikembangkan atau yang sebagian besarnya sedang diamandemenkan ke dalam IFRS yang telah berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2009. Penundaan standar baru hingga 2009 akan memberikan waktu selama 4 tahun untuk stabilitas bagi perusahaan yang mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Sebagai tambahan, penetapan tanggal 1 Januari 2009 sebagai standar baru akan memberikan target yang jelas bagi negara yang akan mengadopsi IFRS. Pada tahun 2009 juga diharapkan usaha bersama antara FASB dan IASB akan meniadakan keharusan rekonsiliasi bagi perusahaan non-Amerika Serikat yang menggunakan IFRS dan terdaftar di Amerika Serikat. Untuk membantu perusahaan merubah standarnya ke IFRS dan supaya penggunaan laporan keuangan perusahaan mengerti efek dari penerapan standar yang baru, IASB mengeluarkan IFRS nomor 1 yang berbunyi adopsi standar pelaporan keuangan internasional untuk pertama kalinya. IFRS ini menjelaskan apa yang harus dilakukan sebuah entitas dalam masa transisi ketika merubah suatu basis akuntansi ke IFRS.